Beastmaster terhebat. Bab 391. Raungan, raungan, raungan. Lubang hitam spasial yang gelap gulita itu tetap terbuka, tidak dapat menutup, dan bahkan suara gemuruh pun dapat terdengar datang dari dalam lubang hitam itu. Raungannya dahsyat, tak terkendali, dan brutal. Mendengar satu suara saja sudah menimbulkan perasaan tidak menyenangkan. Mendengar raungan itu, wajah Wen Zebin langsung berubah sangat jelek. Rahasia kota Moyuan tidak diketahui orang lain, tetapi dia, sebagai komandan garnisun eksekutif yang berada di bawah dua komandan garnisun tingkat surgawi, mengetahuinya dengan sangat baik. Semua orang tahu kisah Pangeran ke-8, tetapi pada kenyataannya, itu hanyalah kesulitan di awal berdirinya kota Moyuan. Kota Moyuan berada dalam celah dimensi ini, dan selama bertahun-tahun, kota ini telah menghadapi lebih dari sekadar satu krisis ini. Peristiwa paling berbahaya terjadi saat bertemu dengan celah dimensi yang dalam, dari sana muncul seekor naga jurang legendaris. Jumlah penjinak binatang tingkat tinggi yang dikorbankan dalam amukan naga itu tidak kurang dari yang dikorbankan dalam pertempuran kota. Akhirnya, tanpa pilihan lain, di bawah organisasi pemerintah federal, Universitas Penjinak Binatang Kansai, Universitas Penjinak Binatang Central Plains, dan Universitas Penjinak Binatang Michigan bergabung dan mengirim 4 penjinak binatang legendaris untuk membunuh naga abis. Namun, karena beberapa alasan khusus, pertempuran tidak sepenuhnya dimenangkan ketika jiwa naga jurang melarikan diri ke celah dimensi. Di sisi lain celah dimensional, terdapat jurang yang dalam. 4 penjinak binatang legendaris sempat memasukinya, tetapi kemudian menghadapi berbagai krisis dan akhirnya terpaksa mundur. Pada saat itu, kota Moyuan telah berdiri dan mencapai skala tertentu. Agar tidak mengabaikan fondasi yang dibangun oleh leluhur mereka, dan beberapa alasan lainnya, keempat penjinak binatang legendaris itu menyatukan kekuatan untuk menyusun susunan guna menyegel sisa jiwa naga iblis dan celah dimensi bersama-sama. Biasanya, sebuah kota besar hanya memiliki satu penjinak binatang legendaris yang bertugas, tetapi kota Moyuan memiliki 2 penjinak binatang legendaris, satu di tempat terbuka dan satu di dalam bayangan, justru karena mereka harus selalu memiliki penjinak binatang legendaris yang menjaga tempat tertutup ini. Wen Zebin berkeringat dingin. Ia tahu betul apa artinya jika sisa jiwa naga iblis itu terlepas dari segelnya saat ini. Seluruh kota Moyuan bisa hancur total. Bahkan jika Xiao Chuansuo dan Guru Lu bergegas kembali, tidak pasti apakah mereka dapat menahannya. Seberkas cahaya melintas di cakrawala. Dalam sekejap mata, orang lain mendarat di depan Wen Zebin. Jiang Sheng, kata Wen Zebin dengan getir saat melihat orang yang datang. Jiang Sueling, yang juga dikenal sebagai Jiang Sheng oleh Wen Zebin, melihat lubang hitam spasial yang tak tersembuhkan dan mendengar raungan yang memancar darinya. Ekspresinya langsung berubah sangat buruk. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Cepat beritahu komandan garnisun dan Guru Lu. Jika sisa jiwa naga iblis terlepas dari segelnya, akibatnya tak terbayangkan. Kata Jiang Sueling dengan sungguh-sungguh. Aku sudah memberitahu mereka. Wen Zebin mengerutkan kening. Namun, baik komandan garnisun maupun Guru Lu sedang terikat. Sepertinya sekte itu juga telah mengirim 2 penjinak binatang legendaris. Kalau begitu, kita tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Kita harus bertahan sampai komandan garnisun atau Guru Lu kembali. Jiang Sueling menatap lubang spasial yang gelap dan segera berkata, aku akan segera memberitahu He Seng dari kota Minghua untuk datang. Jika kita menggabungkan kekuatan 3 penjinak binatang tingkat Sein, kita seharusnya bisa mengulur waktu. Jiang Sueling mengatakan ini, tetapi jauh di lubuk hatinya dia tidak tahu apa yang diharapkan. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara tingkat Sein dan tingkat legendaris. Meskipun mereka hanya terpisah satu wilayah besar inilah yang telah menghalangi banyak sekali jenius mengerikan sepanjang sejarah. Banyak individu yang sangat berbakat terjebak di sini, tidak mampu membuat kemajuan apapun dalam hidup mereka, dan akhirnya meninggal dalam keputusasaan. Transformasi dari tingkat Sein ke tingkat legendaris dapat digambarkan sebagai lompatan melewati gerbang naga. Guru Lu pernah berkata bahwa bahkan hewan peliharaan tingkat legendaris yang paling lemah pun dapat dengan mudah menghancurkan lebih dari selusin hewan peliharaan tingkat suci puncak. Jadi, meskipun mereka bertekad dan memiliki pandangan tegas di mata mereka, mereka sebenarnya tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Di arena evolusi, ruang inkubasi telah robek dan atapnya tertiup angin akibat sorotan cahaya evolusi yang tinggi, sehingga sosok Li Qian kini sepenuhnya terekspos keluar. Tentu saja, ia juga menyadari perubahan aneh di kota itu. Seharusnya itu lokasi alun-alun teleportasi. Gumam Li Qian dalam hati sambil melirik ke arah pilar cahaya merah tua yang menjulang. Setelah bergumam sendiri, ia mengalihkan pandangannya. Meskipun ada sesuatu yang terjadi di kota, Li Qian yakin pihak berwenang seharusnya bisa menanganinya. Pada saat ini, perhatiannya terfokus pada berkas cahaya evolusi di depannya. Sinar cahaya itu melesat ke langit, kekuatannya luar biasa dan tampak sangat menakutkan. Namun, Li Qian tahu bahwa kekuatan yang berlebihan mudah dipatahkan dan kemakmuran yang berkepanjangan pasti akan menurun. Kekuatan menakjubkan ini tentu tidak akan bertahan lama. Akan tetapi, ia belum merasakan tanda-tanda transformasi. Dengan kata lain, evolusi sebenarnya belum membuat kemajuan berarti. Hal ini membuatnya mengerutkan kening, pikirannya berpacu, bingung harus berbuat apa. Tepat saat itu, sesosok tubuh bergegas menghampiri. Li Qian,
Ini mungkin bisa membantumu. Sosok itu dihentikan oleh para penjaga sebelum sempat mendekat. Li Qian mengenali orang ini. Dia adalah Xiahou Lan, keturunan Xiahou Wang, kepala keluarga Xiahou saat ini, dan wakil dekan Akademi Tempur di Universitas Penjinak Binatang Kansai. Biarkan dia datang. Li Qian menatap kotak giok yang dipegang Xiahou Lan erat-erat, pikirannya berpacu. Tak lama kemudian, ia menemukan sesuatu dan memberi perintah kepada para penjaga yang menghalangi jalannya. Penjaga itu tidak langsung melakukan hal itu, melainkan melirik ke arah tertentu. Ke arah itu, Hong Bingwang perlahan berdiri dan kemudian melambaikan tangannya. Penjaga itu, setelah menerima perintah, tidak minggir, tetapi malah mengulurkan tangannya. Xiahou Lan segera mengerti maksudnya, dan setelah meliriknya, dia dengan hati-hati menyerahkan kotak giok di tangannya. Penjaga itu mengambil kotak giok itu, berlari kecil ke arah Li Qian, dan menyerahkan kotak giok itu kepadanya. Tanpa ragu, Li Qian mengambil kotak giok itu, membukanya, dan meliriknya. 3 helai bulu tergeletak diam di dalamnya, memancarkan kilau samar. Hanya dengan sekali pandang, Li Qian dapat merasakan bahwa ketiga helai bulu ini mengandung energi yang sangat mengerikan. Energi ini persis sama dengan energi ayam berbulu merah bermahkota emas yang istimewa dalam evolusinya. Mengingat informasi yang ditampilkan pada ayam jantan berbulu merah bermahkota emas yang istimewa ini, di tengah 3 kelahiran kembali, Li Qian tiba-tiba menyadari. Ketiga bulu ini seharusnya merupakan sisa-sisa yang ditinggalkan oleh ayam jantan berbulu merah bermahkota emas yang istimewa ini selama 3 kelahiran kembali sebelumnya. Saya mengambil sehelai bulu, memeriksanya, dan merasakannya. Bulu itu hangat dan halus saat disentuh, sama sekali tidak seperti bulu. Rasanya lebih seperti batu giok. Pada titik ini, Li Qian mengerti betul bahwa ayam jantan berbulu merah bermahkota emas istimewa ini sengaja ditempatkan di sana oleh Xiahou Lan. Berdasarkan apa yang kudengar tentang perbuatan Raja Xiahou, tidak mengherankan jika keluarga Xiahou memiliki ayam berbulu merah yang istimewa. Bab 392. Setelah mengambil kotak giok dan memeriksa 3 bulu di dalamnya, Li Qian menyentuhnya dan segera mengambil keputusan. Tanpa ragu, dia mengeluarkan ketiga bulu itu dan melemparkannya sekuat tenaga. Bulu-bulu itu berubah menjadi 3 aliran cahaya, yang secara akurat melesat menjadi berkas cahaya evolusi. Bulu itu melesat ke arah berkas cahaya. Awalnya, tidak ada yang berubah. Tepat ketika Li Qian berpikir tebakannya mungkin salah, sebuah perubahan tiba-tiba terjadi. Sebuah cincin api keemasan muncul di sekitar pilar cahaya. Api keemasan merambati pilar cahaya bagaikan tanaman merambat. Pada saat ini, sinar cahaya evolusi tampak lebih menyilaukan. Sesaat kemudian, sorotan cahaya evolusi padam seluruhnya, hanya menyisakan kepompong cahaya besar di tempat kejadian. Di dalam arena evolusi, mata semua orang tertuju pada kepompong cahaya. Li Qian juga menatap dengan saksama, dia menghela napas panjang, dan raut kegembiraan muncul di wajahnya. Akhirnya, kami berhasil. Di dalam kepompong cahaya yang sangat besar ini, ia merasakan energi transformasi. Terlebih lagi, energi ini sangat kuat. Sensasi sederhana dapat membangkitkan rasa kagum dan takjub. Pada saat itu, pintu ruang inkubasi di dekatnya terbuka, dan Sun Ruirui keluar. Saudara Qian, ada apa? Apakah itu merpati matahari berapi? Tanya Sun Ruirui, agak bingung. Aku juga tidak sepenuhnya yakin, mari kita tunggu dan lihat saja. Li Qian menggelengkan kepalanya. Meskipun bahan dan langkah-langkahnya tidak jauh berbeda dengan yang digunakan untuk mengembangkan merpati matahari, perbedaan kuantitasnya, ditambah dengan penambahan 3 bulu, membuatnya ragu apakah hewan peliharaan yang telah berevolusi itu akan tetap menjadi merpati matahari. Mendengar ini, gadis itu tidak berkata apa-apa lagi dan menunggu dengan tenang bersama Li Qian. Sementara itu, di sisi lain, di atas alun-alun teleportasi, di lubang hitam spasial terbuka, sensasi berdebar-debar menjadi semakin terasa. Wen Zebin dan Jiang Sueling berdiri berjaga di samping lubang hitam, keduanya tampak sangat muram. Wen Zebin telah memberikan perintah untuk segera mulai memindahkan siswa baru dari kota Moyuan. Akan tetapi, sekarang setelah kita mulai bergerak, kita tidak tahu apakah itu masih tepat waktu. Tepat saat Wen Zebin dipenuhi kecemasan, cahaya hitam keunguan melesat ke langit, disertai suara gemuruh yang semakin jelas dan nyata. Cahaya hitam keunguan meledak dari lubang hitam, langsung memenuhi sebagian besar langit di atas kota Moyuan. Raungan, raungan, raungan. Awan ungu gelap menjulang di atas kepala, dan atmosfer yang menyesakkan membuat seluruh kota Moyuan bergetar. Dari dalam awan, suara gemuruh yang marah, berisik, dan tirani bergema tanpa henti. Kalian manusia terkutuk, kalian telah memenjarakanku selama bertahun-tahun, aku akan memastikan kalian semua mati dengan kematian yang mengerikan. Aku akan membantai setiap manusia di kota ini. Saya menuntutmu untuk membayar penderitaan selama 1000 tahun terakhir. Petik 2. Awan-awan meraung tiada henti. Lebih tepatnya, ada binatang buas tertentu di dalam awan-awan yang meraung tiada henti. Suaranya memekakkan telinga, membuat banyak penjinak binatang ketakutan luar biasa. Sudah berakhir, sudah terlambat. Wen Zebin menatap awan ungu gelap di langit, merasakan kesedihan yang mendalam. Pada saat tertentu, awan hitam keunguan itu menyusut sepenuhnya, dan tiba-tiba muncullah seekor naga timur yang agung berselimut sisik hitam keunguan. Seekor naga raksasa berwarna hitam keunguan melayang di udara, melihat ke bawah dari atas seolah-olah menguasai dunia.
Di sudut jalan kota Moyuan, seorang wanita muda berpakaian putih, dengan wajah indah dan rambut perak seputih salju, menatap ke langit. Pak Tualu, aku tak pernah menyangka kau benar, kata wanita muda itu, kata-katanya penuh dengan perasaan yang berubah-ubah. Perencanaanmu yang matang telah membuahkan hasil. Kali ini, kita akhirnya bisa menghancurkan sisa jiwa naga abis juga. Wanita berpakaian putih itu lenyap dalam sekejap. Saat berikutnya, dia berdiri di depan lubang hitam yang masih terbuka di luar angkasa. Dia mengulurkan tangannya, dan energi yang menakutkan mulai mengembun, tetapi dia menghilangkannya segera setelah energi itu mengembun. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah tertentu, yang merupakan lokasi medan evolusi. Sementara itu, di dalam arena evolusi, yang membuat Li Qian dan Sun Ruirui tercengang, kepompong cahaya akhirnya terbuka. Setelah kepompong cahaya itu pecah, cahaya yang keluar begitu kuatnya sehingga Li Qian hampir tidak bisa membuka matanya. Dalam cahaya yang menyilaukan, sesosok burung terbang tinggi ke angkasa, bagaikan bintang jatuh, bergerak dengan kecepatan luar biasa dan cemerlang-cemerlang. Hewan peliharaan macam apa itu? Kelihatannya luar biasa. Ada apa dengan kota Moyuan hari ini? Kenapa semuanya begitu aneh? Petik 2. Di kota Moyuan, banyak penjinak binatang menyaksikan kejadian ini. Mereka semua menatap langit dan mendiskusikannya dengan perasaan campur aduk. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat mereka semua agak terkejut. Tidak seperti yang lain, Xia Hulan, yang mengetahui sebagian cerita di dalamnya, menjadi sangat bersemangat. Binatang leluhur telah mengalami metamorfosis. Binatang leluhur akhirnya menjalani transformasi terakhirnya. Menurut 7 leluhur, kali ini, binatang leluhur kemungkinan besar akan berevolusi menjadi gagak emas berkaki 3 yang legendaris. Petik 2. Xia Hulan menatap tajam bayangan burung pipit di langit, matanya dipenuhi kerinduan. Kicau. Burung pipit itu melayang di udara sejenak, lalu menerkam tanpa ragu-ragu seperti seekor predator yang sedang mengintai mangsanya. Dan arah yang ditujunya adalah tempat di mana naga raksasa berwarna hitam keunguan, yang terbentuk dari sisa jiwa naga iblis jurang, berada. Bagaimana mungkin seekor gagak emas berkaki 3 dari keluarga kerajaan kuno muncul di sini? Jiwa sisa naga jurang bergetar tak terkendali saat melihat burung merah menyala menerkamnya, seperti tikus melihat kucing. Bayangan burung Phoenix merah menyala itu menerjang maju tanpa henti, tiba-tiba melaju kencang dan menghantam tubuh naga hitam keunguan itu bagai seberkas cahaya. Segera setelah itu, nyala api yang megah terlihat menyala di udara. Tidak, mustahil. Aku baru saja lolos dari jurang. Aku sama sekali tidak boleh mati di sini. Kobaran api terus berkobar, dan di udara, jiwa sisa naga iblis berwarna hitam keunguan mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Jiwa sisa sang naga iblis tiba-tiba tercabik-cabik, memisahkan sebagian kecil esensinya, yang kemudian melesat langsung menuju lubang hitam spasial yang masih terbuka, sambil berteriak, "Kalau kau punya nyali, datang dan tangkap aku." Segumpal kecil gas berwarna hitam keunguan melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan dalam sekejap mata, gas itu telah tiba di depan lubang hitam spasial. Menghadapi awan energi hitam keunguan yang mendekat dengan cepat, wanita berambut putih yang telah menunggu di sana tiba-tiba mengulurkan tangannya. Dengan lambaian tangannya, layar cahaya muncul, dan dengan suara, bang, awan gas berwarna hitam keunguan itu menabrak layar cahaya dan terhalang. Setelah menghentikan awan energi hitam keunguan, wanita berambut putih itu berkata dengan tenang, "Kamu tidak bisa kembali." Konspirasi. Ini semua konspirasi. Kalian manusia terkutuk. Manusia pengkhianat. Kalian sengaja memancingku. Awan gas hitam keunguan itu meronta dan menghantam penghalang cahaya, mengeluarkan suara penuh kebencian. Kita berdua adalah bangsawan yang luar biasa, kenapa kalian membantu manusia? Wanita berambut putih itu menatap awan energi hitam keunguan, suaranya masih dipenuhi dengan rasa perubahan, karena tanpa penjinak binatang manusia, aku tidak akan pernah mencapai level ini. Bab 393. Setelah dicegat oleh skill penghalang cahaya milik wanita berambut putih itu, sisa jiwa naga iblis, yang telah berubah menjadi awan energi hitam keunguan, sangat enggan. Ia meraung, berputar, dan berputar sekali, lalu bersiap untuk melarikan diri dari arah lain. Wanita berambut putih itu tetap tidak tergerak, seolah-olah dia tidak melihat upaya pelariannya. Sekarang keadaan sudah seperti ini, meskipun dia tahu peluangnya untuk lolos sangat tipis, manusia-manusia licik itu sengaja memasang jebakan ini untuk melenyapkannya. Lagi pula, selama dia tidak mati, akan selalu ada bom yang tergantung di atas kota ini. Mereka tentu saja ingin menyingkirkannya, dan sekarang setelah mereka akhirnya mendapat kesempatan itu, mereka tentu tidak akan melepaskannya. Tentu saja, meski kita memahaminya dengan jelas, mustahil untuk membuatnya menyerah tanpa perlawanan. Meski tahu itu adalah penderitaan yang mematikan, seseorang harus tetap berjuang. Di langit kota Moyuan, burung pipit merah menyala, setelah melahap sebagian besar sisa jiwa naga iblis, tidak berhenti di situ. Ia berputar dan menerkam tanpa ragu. Bukan berarti kita harus menekan musuh sampai titik darah penghabisan, tetapi lebih kepada bahwa hanya dengan melahap sisa-sisa jiwa naga iblis tersebut barulah transformasinya bisa tuntas. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk melepaskan sisa jiwa naga iblis itu. Kicau. Burung pipit itu menerkam ke bawah dengan kecepatan luar biasa, melepaskan gelombang panas yang membakar abis sisa-sisa jiwa naga iblis itu dalam sekejap mata.
Tidak, aku belum berdamai. Aku menolak menerima ini. Bagaimana mungkin aku mati di sini? Awan energi hitam keunguan itu diselimuti api yang berkobar, yang darinya terdengar raungan amarah. Akan tetapi, suara itu perlahan melemah dan menghilang sepenuhnya. Kicau kicau kicau. Bayangan burung Phoenix merah menyala itu menyemburkan api bersuhu tinggi, yang dengan erat menyelimuti sisa jiwa sang naga tidak peduli seberapa keras ia berjuang, dan akhirnya melahapnya. Setelah melahap sisa jiwa naga iblis, ia mengepakkan sayapnya sekali lagi, dan dalam sekejap, ia naik ke udara, berputar-putar dan berseru. Jelas sekali ia sangat gembira saat ini, dan tubuhnya dipenuhi energi hingga hampir meluap. Ia berputar-putar di udara, bentuknya terus mengembang, dan cahaya serta panas yang dipancarkannya menjadi semakin intens dan menyilaukan, hingga akhirnya berubah menjadi matahari kecil, yang menggantung di langit. Ya, pada saat ini, hampir semua penjinak binatang di kota Moyuan melihat ada dua matahari, satu besar dan satu kecil, yang tergantung di langit. Yang berukuran besar merupakan matahari sungguhan, sedangkan yang berukuran kecil merupakan ayam jantan istimewa bermahkota emas dan berbulu merah yang sedang mengalami metamorfosis. Mungkinkah ia benar-benar berevolusi menjadi gagak emas berkaki tiga yang legendaris? Di dalam arena evolusi yang kini tak dikenali lagi, Li Qian menatap langit, menelan ludah, dan bergumam dalam hati. Setelah mengatakan itu, Li Qian menghentikan proses evolusi dan segera berangkat, berlari menuju alun-alun teleportasi. Naik mobil ke sana. Hong Bingwang tahu apa yang ingin dilakukan Li Qian saat ini, jadi dia melambaikan tangan padanya. Melihat ini, Li Qian tanpa basa-basi langsung berlari ke arahnya. Sesaat kemudian, keduanya tiba di luar Evolution Arena, tempat sebuah hovercar sudah terparkir. Tak jauh dari situ, Raja Lansin, Xiaolan, dengan canggung menarik tangannya. Ia ingin pamer dengan menuntun Li Qian secara langsung, tetapi tanpa diduga, Raja Hongbing mendahuluinya. Tanpa banyak berpikir, ia langsung pergi. Saat itu, ia juga tidak sabar, bertanya-tanya apakah evolusinya sudah selesai atau belum. Pada saat yang sama, tepat saat Li Qian dan Xiaolan bergegas menuju alun-alun teleportasi, Wen Zebin dan Jiang Xueling telah tiba di tempat kejadian. Wen Zebin memandang wanita berambut putih yang temperamennya agak familiar tetapi wajahnya sama sekali tidak dikenal, dan bertanya dengan hormat, "Senior, bolehkah saya bertanya siapa Anda?" Di hadapannya kemungkinan besar ada sosok legendaris yang kuat. Meskipun bukan manusia, melainkan makhluk supernatural, ia tetap bersikap hormat. Wanita berambut putih itu menoleh, menatap Wen Zebin, dan tersenyum tipis, "Aku sudah membantumu melatih banyak hewan peliharaan, tapi aku tidak menyangka kau tidak mengingatku." Mendengar suara yang familiar dan mengingat kata-katanya, Wen Zebin langsung menyadari siapa itu, dan matanya terbelalak kaget. "Kau, naga putih senior." Dia menatap wanita berambut putih itu, matanya dipenuhi keheranan, dan berseru tak percaya, "Kau benar-benar berhasil mencapai level legendaris." Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Guru Lu telah merahasiakan ini selama ini, tidak mengungkapkan sepatah kata pun." Ya, pada saat ini, Wen Zebin tiba-tiba menyadari dan akhirnya teringat identitas sebenarnya dari wanita berambut putih di depannya. Seperti dugaannya, wanita berambut putih di depannya memang bukan manusia, melainkan seekor naga putih, binatang peliharaan yang dikontrak oleh Guru Lu. Binatang peliharaan, naga putih, sebelumnya hanya berada di puncak level roh suci, tetapi tanpa diduga, setelah beberapa waktu, ia telah berhasil mencapai level legendaris. Memikirkan hal ini, ia tak kuasa menahan rasa tak berdaya. Ini adalah rencana cadangan yang ditinggalkan Guru Lu. Pada akhirnya, Guru Lu tetap tidak mempercayainya. Untungnya, dia tidak mempercayai saya dan meninggalkan rencana cadangan ini. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mendengar ini, wanita berambut putih itu dengan bangga mengangkat lehernya yang ramping dan pirang. "Aku membuat kontrak dengan Patua Lu paling lambat sebelum ikan besar itu. Ikan itu sudah mencapai level legendaris. Bukankah wajar bagiku untuk mencapai level legendaris juga?" Sambil melirik Wen Zebin, wanita berambut putih itu berbicara mewakili Guru Lu, soal menutupinya, "Patua Lu mungkin juga tidak mau, kemungkinan besar karena kejadian hari ini." Guru Lu benar-benar. Wen Zebin tersenyum pahit mendengar ini, tidak yakin harus berkata apa. Wanita berambut putih itu mengangkat pembicaraan, sambil bercanda tanpa sopan santun menambahkan, "Patua Lu benar-benar mengenalmu dengan baik." "Apa maksudmu?" Wen Zebin tertegun sejenak setelah mendengar ini, dan tidak langsung bereaksi. Wanita berambut putih itu berkata dengan tenang, "Mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi cepat atau lambat dengan Anda yang bertanggung jawab atas kota Moyuan, saya ditugaskan ke sini terlebih dahulu untuk menangani keadaan darurat apapun." Mendengar ini, raut wajah Wen Zebin langsung berubah aneh, tampak geli sekaligus jengkel. "Benarkah begitu cara Guru Lu menilaiku?" Wanita berambut putih itu tersenyum, melirik ke sekeliling pada lingkungan yang kacau, mengangkat bahu, dan berkata dengan jujur, "Bukankah begitu?" "Aku." Wen Zebin terdiam sesaat. "Yang dapat saya katakan adalah Guru Lu benar-benar mengenal dirinya sendiri dengan cukup baik." Di sampingnya, Jiang Xueling menahannya begitu keras hingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Saat ini, ia sangat beruntung karena Xiao Cuan-Cuan tidak menyerahkan posisi komandan garnisun eksekutif kepadanya. Kalau tidak, ia yang akan diejek sekarang. Bab 394. Melihat tawa tertahan temannya, Wen Zebin merasa sangat malu.
Ia hanya bisa menatap langit lalu mengganti topik. Senior Bailong, bolehkah saya bertanya ada apa di sini? Wanita berambut putih itu mengikuti tatapan Wen Zebin, menatapnya sejenak, lalu senyum tersungging di wajah cantiknya. Anggota keluarga kerajaan yang luar biasa lainnya akan segera lahir. Terlebih lagi, tampaknya dengan bantuan peternak manusia lah ia menyelesaikan langkah transformasi terakhir ini. Bahkan tanpa penjinak binatang yang dikontrak, setelah menyelesaikan transformasi, mereka harus tetap berdiri di pihak manusia. Di udara, matahari kecil melayang, cahayanya yang terik menyinari kota Moyuan, menambah kesan cemerlang pada kota yang agak bobrok karena kerusuhan. Pada suatu saat, tiba-tiba muncul semburan cahaya, menyebar bagai ledakan nuklir. Dari dalam lingkaran cahaya itu, tiba-tiba terdengar kicauan burung yang merdu dan jernih. Suara burung itu, meskipun tidak terlalu keras, bergema di hati semua penjinak binatang di kota Moyuan bagaikan lonceng pagi atau genderang sore. Beberapa hewan peliharaan, yang kekurangan kekuatan dan pemahaman, terjebak di suatu titik kemacetan dan tak mampu bergerak maju. Mendengar kicauan burung ini, rasanya seperti terbangun tiba-tiba. Titik kemacetan itu langsung mengendur, dan tingkat kekuatan mereka meningkat drastis satu tingkat. Beberapa penjinak binatang manusia juga merasakan sesuatu yang ilahi, dan kekuatan mental mereka sedikit ditingkatkan oleh rangsangan kicau burung. Di udara, kicauan burung terdengar jelas dan merdu, lingkaran cahaya meluas, dan awan berapi memenuhi langit, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Seorang pria parubaya berjanggut pendek berdiri di lereng landai tak jauh dari kota Moyuan. Melihat pemandangan ini, ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam, sebuah fenomena aneh di langit, sebuah legenda tentang turunnya seseorang ke dunia. Tanpa diduga, rencana ini telah menghasilkan keuntungan yang tak terduga. Di belakangnya, dua remaja dan dua pria parubaya juga sedang menatap langit. Pria parubaya itu berlumuran darah dan jelas terluka, dan wajah mereka sangat pucat. Akan tetapi, pada saat ini, mereka tidak peduli dengan kondisi mereka sendiri, melainkan malah menatap tajam ke langit. Seorang pria berambut pirang muncul tiba-tiba. Ia memiliki fitur wajah yang tegas, wajah yang tampan, dan sosok yang tinggi dan tegap. Pria berambut pirang itu juga sedang menatap langit. Setelah menatapnya sejenak, ia tiba-tiba berkata, keluarga kerajaan luar biasa yang baru dipromosikan, aku ingin tahu apakah mereka laki-laki atau perempuan. Jika mereka perempuan, mereka pasti bisa mengandung keturunan terbaik bersamaku. Batuk-batuk-batuk, meskipun dia perempuan, itu tidak ada hubungannya denganmu. Pria parubaya berjanggut pendek itu terbatuk beberapa kali setelah mendengar apa yang dikatakan pria pirang itu, lalu dengan sungguh-sungguh menjelaskan, kau adalah naga emas, dan dia adalah gagak emas berkaki tiga. Mereka berasal dari keluarga dan genus yang berbeda, dan ada segregasi rasial di antara mereka. Mereka tidak bisa menghasilkan keturunan. Patualu, jangan bicara omong kosong. Pada tingkat legendaris, inti dari materi itu adalah pertukaran energi. Selama tidak ada halangan untuk pertukaran energi, ada peluang untuk memiliki keturunan. Kau masih menganggapku seperti kadal kecil zaman dulu, tak tahu apa-apa. Pria pirang itu menggeleng, lalu tiba-tiba mengubah nadanya dan berkata dengan nada meremehkan, lupakan saja, kau bujangan tua, perjaka selama lebih dari 200 tahun. Membicarakan hal ini denganmu seperti orang buta menyalakan lampu, buang-buang waktu saja. Puff. Di belakang kedua anak laki-laki itu, dua remaja saling berpandangan dan akhirnya tak kuasa menahan tawa. Bukannya mereka ingin tertawa, tapi mereka tak bisa menahannya. Setelah menahan tawa, mereka segera kembali bersikap sewajarnya. Tak ada jalan lain. Meskipun mereka berstatus bangsawan, mereka harus tetap menjaga rasa hormat di hadapan orang ini. Pria acak-acakan yang menyelamatkan mereka dari kesulitan sebenarnya adalah seorang penjinak binatang legendaris. Pria berambut pirang di sebelahnya adalah binatang peliharaan legendarisnya, naga emas. Setelah hewan peliharaan mencapai level legendaris, tidak hanya kekuatannya akan mengalami transformasi dramatis, tetapi juga akan memperoleh kemampuan untuk berubah ke bentuk manusia. Pria berambut pirang itu benar-benar sosok yang menakutkan. Sebelumnya, mereka menghadapi serangan dari wakil pemimpin kultus Dewa Hitam, dan bahkan setelah menghabiskan banyak kartu truf mereka, mereka nyaris tidak mampu bertahan hidup. Di saat kritis itu, lelaki berambut pirang itu datang dan dengan satu serangan saja, berhasil memukul mundur lawan yang tampaknya merupakan sosok setengah legendaris. Lawannya bijaksana. Ia melarikan diri segera setelah melihat pria berambut pirang itu muncul, tanpa ada niat untuk berlama-lama. Namun pembangkit tenaga listrik legendaris ini, seseorang yang bahkan mereka, dengan status seperti itu, harus kagumi, terus-menerus berbicara tentang memiliki keturunan dan bahkan telah mengungkap rahasia terbesar penjinak binatang buas mereka sendiri. Saat ilusi mereka yang terpisah hancur, mereka semua mulai bertanya-tanya apakah mereka akan dibungkam. Wajah lelaki jorok itu memucat seperti dasar panci saat ia mendengarkan omelan hewan peliharaannya. Jika kabar ini sampai tersiar, bagaimana ia bisa mempertahankan citranya yang agung dan mulia? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menoleh dan menatap penuh arti keempat orang di belakangnya. Keempatnya langsung mengerti, dan salah satu anak laki-laki berambut hitam memberi isyarat. Ia tiba-tiba menggaruk telinganya lalu memperagakan adegan itu secara realistis, sambil berkata, apa yang terjadi? Telingaku. Kenapa tiba-tiba aku tidak bisa mendengar apa-apa? Melihat ini, pria jorok itu akhirnya mengalihkan pandangannya dengan puas.
Ia menatap pria pirang itu dengan jengkel dan berkata, Goldie kecil, kukatakan padamu, meskipun dia perempuan, dia bukan seseorang yang bisa kau bandingkan. Seharusnya itu adalah hewan peliharaan leluhur ketujuh keluarga Xiahou, yaitu hewan peliharaan Raja Xiahou, salah satu dari 7 raja ketika kota Moyuan didirikan. Ketika Raja Xiahou wafat, ia telah mencapai puncak Roh Kudus. Selama bertahun-tahun, ia seharusnya mempertahankan kondisinya dengan teknik Nirvana Rebirth untuk melihat apakah ada peluang untuk mencapai terobosan. Saya tidak pernah menyangka hal itu akan benar-benar terjadi. Pria jorok itu menatap binatang peliharaannya, pria berambut pirang itu, dan berkata penuh arti, jika itu benar-benar binatang peliharaan Raja Xiahou, bisa jadi itu adalah nenekmu sekarang. Mendengar hal itu, lelaki berambut pirang itu tidak patah semangat sedikitpun. Sebaliknya, ia malah semakin bersemangat. Nadanya agak bersemangat, bukankah itu lebih baik? Aku suka hubungan antara wanita yang lebih tua dan pria yang lebih muda. Mendengar hal ini, lelaki jorok itu menempelkan tangannya ke dahinya, terdiam sesaat. Dia bertanya tanpa daya, jadi kamu tidak akan mengejar Xiao Bai. Bai kecil, aku bisa menjadikannya simpananku, kata pria berambut pirang itu dengan puas setelah mendengar ini. Lelaki jorok itu segera menjauhkan diri darinya dan berkata, pikiranmu berbahaya. Kamu akan mudah dipukuli. Li Qian, Hong Bingwang, dan Xiaolan semuanya telah tiba di alun-alun teleportasi. Wen Zebin melirik Xiaolan dengan ekspresi rumit. Gagak emas berkaki 3. Jika yang ini menyelesaikan evolusinya, ia pasti akan menjadi pilar umat manusia kita. Xiaolan memahami maksud Wen Zebin dan segera berkata, ya, binatang leluhur telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia kita. Itulah yang dikatakannya, tetapi kenyataannya, setelah bertahun-tahun, dia tidak tahu apa yang dipikirkan binatang leluhur itu sekarang. Lagi pula, tidak ada batasan yang diberlakukan oleh para penjinak binatang. Tepat saat kelompok itu sedang berbicara, matahari kecil di udara mengalami perubahan baru, dan siluet seekor burung raksasa muncul di bawah sinar matahari kemasan. Garis besarnya tidak terlihat jelas secara detail, tetapi fitur berkaki 3 masih sangat jelas. Melihat pemandangan ini, semua orang tak kuasa menahan diri untuk bergumam, inilah perwujudan api dan cahaya, binatang peliharaan legendaris, gagak emas berkaki 3. Semua orang menatap ke langit, dan saat berikutnya, pelangi cahaya menyeret matahari kecil turun dari udara. Matahari kecil menyinari alun-alun teleportasi, cahayanya yang menyilaukan semua orang. Setelah beberapa saat, cahayanya perlahan meredup, dan sesosok anggun perlahan muncul dari pancaran cahaya itu. Ini adalah seorang wanita, tinggi dan ramping, dengan kehadiran yang berwibawa, mengenakan baju besi kulit berwarna emas dan merah, seperti seorang jenderal wanita yang kembali dari medan perang. Sang jenderal perempuan berambut panjang bergelombang berwarna merah menyala. Di antara kedua alisnya, cahaya kemasan berkelebat, membentuk garis vertikal, seperti mata vertikal. Wanita ini muncul dari cahaya, suci, murni, mulia, dan luar biasa, dia bukan dari dunia ini, melainkan seperti seorang ratu yang memandang rendah semua makhluk hidup. Bab 395. Wanita gagah berani itu melangkah maju perlahan, memandang sekeliling, dan berbicara dengan suara merdu, terikat selama 1500 tahun, terbebas dari kurungan dalam 1 hari, ini sungguh legendaris, sungguh. Tak terlukiskan. Wanita berambut putih itu tersenyum dan melangkah maju beberapa langkah. Selamat, Senior Golden Crow, atas keberhasilanmu mencapai level legendaris. Wanita gagah berani itu menatap wanita berambut putih itu dan berkata dengan tenang, tidak ada urutan prioritas dalam belajar. Yang berprestasi adalah gurunya. Secara logika, seharusnya aku yang memanggilmu, senior. Wanita berambut putih itu tetap rendah hati, nadanya masih tenang, senior lahir lebih awal dariku, menjadi penjinak binatang buas umat manusia, dan juga meninggal sebelum aku. Sekarang, kau akhirnya telah melampaui batas dan pantas disebut senior. Ia baru saja mencapai level legendaris, dan hanya setengah tahun lebih awal dari wanita pemberani itu. Yang terpenting, ia bisa merasakan bahwa meskipun baru saja menyelesaikan transformasinya, kekuatan lawannya tidak jauh lebih buruk daripada dirinya sendiri, dan bahkan mungkin lebih kuat. Saya dapat katakan bahwa saya telah sepenuhnya menyadari semua bakat dan potensi saya untuk sampai ke tempat saya sekarang, sedangkan lawan saya berbeda dan seharusnya masih dapat maju jauh di level legendaris. Ia harus menjaga rasa hormat terhadap keluarga kerajaan yang luar biasa, yang pada akhirnya akan melampauinya dan menjadi lebih kuat. Tentu saja, saat ini, jika terjadi pertarungan, kemungkinan besar ia bukan tandingannya. Lagi pula, ia memiliki keuntungan sebagai seorang Beastmaster, yang sangat meningkatkan kekuatannya, suatu keuntungan yang tidak dimiliki lawannya. Tatapan wanita gagah berani itu menyapu sekeliling sebelum akhirnya tertuju pada Li Qian. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih kepada seseorang yang telah membantuku menyelesaikan transformasi ini dengan sukses. Li Qian, benarkah? Aku ingin tahu bagaimana kau ingin aku membalas budimu. Li Qian melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat membantu Anda menyelesaikan transformasi Anda, dan evolusi ini juga sangat bermanfaat bagi saya. Saya telah hidup selama lebih dari 1800 tahun, dan saya mengingat semuanya dengan jelas, entah itu kebencian atau kebaikan. Suara wanita gagah berani itu tak memberi ruang untuk membantah. Baiklah, saat ini, aku tak punya apapun lagi untuk diberikan kepadamu. Ambil 3 bulu ini.
Jika kau menghadapi bahaya, selama kau berkomunikasi dengan ketiga bulu ini menggunakan kekuatan mentalmu, aku bisa datang membantumu, kecuali kau berada di ruang dimensi yang dalam. Selagi dia berbicara, wanita gagah berani itu mengulurkan tangannya, dan tiga bulu muncul di telapak tangannya. Bulu-bulu itu berayun dan melayang, dan dalam sekejap mata, mereka telah melayang ke sisi Li Qian. Tanpa ragu, Li Qian mengulurkan tangannya, dan bulu itu secara alami mendarat di telapak tangannya. Saat menerima tiga bulu itu, gelombang kegembiraan membuncah dalam dirinya. Dengan tiga bulu ini, ia pada dasarnya memiliki tiga kartu truf tambahan untuk menyelamatkan hidupnya. Selain itu, aku bisa memberimu satu syarat lagi, di masa depan, jika kau membuat kontrak dengan Blazing Sundov dan ingin menyelesaikan langkah terakhir transformasimu, aku bisa membantumu menemukan hal terpenting. Perkataan wanita gagah berani itu mengguncang Li Qian hingga ke lubuk hatinya. Jika Larry Jiu mencapai puncak alam roh kudus dan ingin menerobos, apa hal yang paling penting? Tanpa diragukan lagi, itu pasti pecahan jiwa hewan peliharaan legendaris. Hanya dengan melahap sisa jiwa hewan peliharaan legendaris, Blazing Sundov dapat bertransformasi sepenuhnya dan maju ke level legendaris. Ketika wanita gagah berani itu mengucapkan kata-kata itu, seolah-olah dia sedang membuat janji kepadanya. Di masa depan, kita akan menemukannya sebagai sisa jiwa dari binatang peliharaan legendaris. Janji ini sangatlah penting. Lagi pula, Li Qian tidak bisa menolak. Karena ayam. Ya, jika diberi kesempatan, Li Qian pasti akan membantu Jiva maju ke tingkat legendaris. Pada saat itu, kita pasti perlu menggunakan pecahan jiwa hewan peliharaan legendaris. Maka dengan ekspresi serius ia menatap wanita gagah berani itu dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih, senior." "Sama-sama. Ini hanya syarat untuk pertukaran yang setara." Wanita gagah berani itu berkata, "Sebenarnya, ini pun tidak cukup." Mendengar ini, Li Qian segera melambaikan tangannya, "Cukup, itu lebih dari cukup." Keluarga Xiahu. Wanita gagah berani itu menoleh ke arah Xiahulan, "Sebenarnya, aku punya hubungan yang tak terpisahkan dengan keluarga Xiahumu, tapi penjinak binatang buasku sudah meninggal. Aku tidak bisa tinggal di keluarga Xiahumu selamanya. Tentu saja, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan dan dukungan yang telah Anda tunjukkan kepada saya selama bertahun-tahun." Wanita gagah berani itu berkata dengan tenang, "Karena itu, aku akan menjaga keluarga Xiahumu selama 100 tahun. Dalam 100 tahun itu, semua merpati matahari terbakar di keluargamu akan menerima bimbinganku." Wanita gagah berani itu tidak meneruskan ucapannya, tetapi maksudnya jelas, 100 tahun dari sekarang, kemungkinan besar dia akan meninggalkan keluarga Xiahu. Hal ini dapat dianggap sebagai pemenuhan kewajiban suatu kontrak. Tepat saat wanita gagah berani itu berbicara kepada Xiahulan, seberkas cahaya keemasan menyambar dan menghilang. "Halo, adik Golden Crow yang cantik. Namaku, Jin Yingjun, atau kau bisa memanggilku, Jin Zi kecil. Aku ingin tahu apakah aku pantas menjadi ksatria pelindungmu." Di tengah cahaya keemasan yang berkilauan, seorang pemuda tampan dengan rambut pirang lebat dan postur tegak muncul di hadapan semua orang. Mengikuti tepat di belakangnya adalah seorang pria parubaya dengan janggut tipis, dan di belakangnya ada dua remaja putri dan dua pria parubaya berwajah pucat. Ketika Li Qian melihat mereka muncul, dia tampak sangat bingung, karena dia mengenali mereka semua. Pria parubaya yang tidak bercukur itu adalah pedagang kaki lima yang sama yang telah menjual kepadanya ukiran kayu merpati matahari terik dan bebek mandarin putih. Adapun dua remaja dan dua pria parubaya yang mengikuti di belakang pedagang kaki lima itu, tak lain adalah Felis dan Li Kun, yang sebelumnya sempat bertarung berdampingan dengannya. Meskipun Li Qian tidak mengenali dua pria setengah baya berwajah pucat lainnya, dilihat dari bentuk tubuh dan perilaku mereka, kemungkinan besar mereka adalah dua penjaga yang sebelumnya. Jelas, mereka telah menyamar sebelumnya. "Jin Zi kecil, jangan lancang, iya." Pemilik kios menunjuk pria berambut pirang itu dan menasihatinya. "Lu tua, jangan khawatir. Mengejar cinta sejati adalah hak setiap naga." Pria pirang itu melambaikan tangannya dengan acuh, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke wanita gagah berani itu. Sebelum wanita gagah berani itu sempat berbicara, wanita berambut putih yang berdiri di sampingnya tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. "Jin Yingjun, kau yang minta." Pria pirang bernama Kim Yang Jon melirik wanita berambut putih itu, senyum puas tersungging di wajahnya. "Putih kecil, jangan marah. Aku tahu kau juga tertarik padaku. Namun, selalu ada pesanan siapa cepat dia dapat. Aku sudah berjanji untuk menjadi ksatria pelindung wanita cantik ini. Tentu saja, jika kau tidak keberatan, aku juga bisa memesankan sedikit tempat untukmu." Sebelum pria berambut pirang bernama Kim Yang Jon sempat selesai berbicara, tangan wanita berambut putih itu sudah menempel di wajahnya. Momen berikutnya, dengan suara keras, pria berambut pirang, Jin Yingjun, berubah menjadi bintang jatuh dan terbang keluar dari kota Moyuan. Setiap orang yang melihat adegan ini merasa agak tidak nyata. Apa yang sedang terjadi? Bukankah pembalikan ini agak terlalu tiba-tiba? Saya baru saja mengagumi kekuatan Suster Jinwoo ketika tiba-tiba, pria yang sama sekali tidak bisa diandalkan ini muncul. Apakah ini orang konyol yang dikirim oleh monyet? Wen Zebin, Jiang Sueling, dan yang lain yang mengetahui cerita di dalam itu menggaruk-garuk kepala dengan canggung, tidak yakin harus berkata apa. Wen Zebin angkat bicara di saat yang tepat untuk meredakan suasana. "Guru Lu, akhirnya Anda kembali."
Terima kasih telah menyelamatkan kedua tamu penting ini. Sambil berkata demikian, dia melirik ke arah pemilik kios, yang juga merupakan dua anak laki-laki di belakang Guru Lu. Kedua anak lelaki itu menggaruk-garuk kepala mereka dengan canggung. Kali ini mereka benar-benar dalam masalah besar. Mereka berhasil memancing ular itu keluar dari lubangnya dan hampir saja dimakannya. Bab 396. Dengan pria berambut pirang Kim Yang Jon yang mengobarkan suasana tiba-tiba menjadi kurang formal. Setelah berbincang sebentar, kelompok itu mengundurkan diri dan meninggalkan tempat kejadian. Sister Golden Crow dan Sister White Dragon, juga dikenal sebagai wanita berambut putih, menghilang dalam sekejap mata. Jin Yingjun, yang telah diusir dari kota Moyuan, berubah menjadi seberkas cahaya dan mengikuti mereka lagi, menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Aku agak kehilangan ketenangan. Aku akan pergi dan membereskannya. Guru Lu, yang juga pedagang kaki lima yang tak bercukur, ikut. Ada banyak hal yang harus kuurus di sini, jadi aku pergi dulu. Hong Bingwang, tolong bawa Li Qian dan yang lainnya keluar dari dimensi ini secepatnya. Wen Zebin juga bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, ia berpesan, ada beberapa situasi tak terduga dalam tantangan mahasiswa baru ini, tapi Li Qian, jangan khawatir, kami akan menghitung ulang kinerjamu dan memberimu hadiah tambahan. Tidak adakah yang akan menjelaskan ini? Pada saat ini, seseorang berteriak di saat yang tidak tepat. Li Qian menoleh ke arah suara itu dan mendapati bahwa itu adalah seorang kenalan lama, si gendut An. Orang ini, saya tidak tahu kapan, juga muncul di alun-alun teleportasi. Situasinya tadi sangat berbahaya. Aku tak menyangka orang ini begitu berani sampai berani keluar begitu saja. Apa dia tidak takut mati karena bersin dari sisa jiwa naga iblis? Tidak perlu dijelaskan, dan memang tidak perlu dijelaskan. Melihat ini, Li Qian segera menghampiri dan membekap mulut besar Fatian. Masalah ini cukup rumit, penuh dengan berbagai konspirasi dan rencana jahat. Jika Anda tidak punya kekuatan, bahkan jika Anda mengetahuinya, itu hanya akan membawa masalah bagi Anda. Fatian yang biasanya terlihat pintar, tiba-tiba bertindak bodoh. Setelah memberi petunjuk pada pria itu dengan kedipan mata, Li Qian mendesak Hong Bingwang untuk meninggalkan alun-alun teleportasi. Malam harinya, mereka kembali ke dunia nyata dan menginap di hotel kampus yang diatur oleh Kansai Bistaming University. Berbaring di tempat tidur, pikiran Li Qian berkecamuk, dan ia memikirkan banyak hal. Sebenarnya, jika beberapa petunjuk disatukan, kebenaran akan terungkap. Sambil menggelengkan kepala, Li Qian mencoba menenangkan pikirannya dan menahan diri untuk tidak terlalu banyak berpikir. Seperti yang pernah ia katakan sebelumnya, jika kau tak punya cukup kekuatan, percuma saja untuk tahu lebih banyak. Terlebih lagi, Li Qian sangat menyadari bahwa masalah ini belum berakhir. Kemunculan Suster Jinwoo adalah sebuah kebetulan, dan ia tidak percaya bahwa beberapa orang akan bersikap acuh tak acuh. Li Qian menebak dengan cara ini, dan ternyata, tebakannya benar. Keesokan paginya, setelah sarapan dan kembali ke kamarnya, Li Qian hendak mengemasi barang-barangnya ketika terdengar ketukan di pintu. Saat membuka pintu, dua sosok tampak, ketua tim, Ge Yuming, dan Chong Mingshan, wakil dekan Akademi Tempur. Apakah Anda bersedia masuk dan duduk? Tanya guru Ge Yuming sambil tersenyum. Li Qian, kalian berdua sudah di depan pintu, dan masih bertanya apakah itu nyaman bagi kalian. Bagaimana aku bisa bilang itu tidak nyaman? Guru Ge, Dekan Chong, silakan masuk. Li Qian melambaikan tangan dan mempersilakan keduanya masuk ke dalam ruangan. Setelah semua orang duduk, Dekan Chong berbicara terlebih dahulu. Li Qian, kamu melakukannya dengan sangat baik kali ini. Ia berevolusi menjadi merpati matahari, memenangkan kompetisi pengembangbiakan, dan berulang kali melakukan perbuatan baik dalam kerusuhan berikutnya, melindungi dirinya sendiri dan rekan satu timnya, serta menyelamatkan banyak teman sekelas. Dekan Chong pertama-tama memujinya panjang lebar, yang bisa dianggap sebagai pembuka. Li Qian mendengarkan dengan sabar tanpa banyak bicara. Tak lama kemudian, topik kembali ke topik. Katanya gagak emas berkaki tiga yang legendaris itu berevolusi darimu. Li Qian berpikir dalam hati, jadi ini memang tentang ini. Mengetahui bahwa ia akan ditanya bahkan jika ia kembali ke Universitas Penjinak Binatang di Sasu, ia hanya menjawab dengan jujur, ya. Kali ini, kami cukup beruntung. Secara kebetulan, gagak emas berkaki tiga berevolusi. Tentu saja, Raja Lansin juga berkontribusi besar dalam hal ini. Li Qian tidak mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri, tetapi mengatakan kebenaran. Jika mendengar ini, Ge Yuming tak kuasa menahan diri dan bertanya lebih dulu, maksudku, jika semua syaratnya terpenuhi, bisakah kau berevolusi menjadi gagak emas berkaki tiga? Aku bisa mencobanya, tapi aku tidak bisa menjamin apapun. Kata Li Qian. Faktanya, setelah mengalami evolusi ini, Li Qian pada dasarnya telah mengetahui proses evolusi dari merpati matahari hingga gagak emas berkaki tiga. Jika kondisinya tepat, ada 90% kemungkinan ia dapat berevolusi menjadi burung gagak emas berkaki tiga. Bagaimanapun, ini adalah seekor gagak emas berkaki tiga, hewan peliharaan legendaris yang hampir mencapai puncaknya di antara semua hewan peliharaan yang ada. Jika pernyataan Li Qian terlalu mutlak, bukan hanya tidak masuk akal, tetapi orang lain juga tidak akan mempercayainya. Li Qian memilih tanggapan yang lebih konservatif.
Mendengar kata-kata Li Qian, Guru Ge dan Dekan Chong menunjukkan ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Dekan Chong berseru, itu luar biasa. Melihat kegembiraannya, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk tidak menyiramnya dengan air dingin sambil berkata, Din Chong, jangan terlalu senang dulu. Meskipun aku bisa mencobanya, kondisi untuk evolusi dari merpati matahari menjadi gagak emas berkaki 3 terlalu sulit. Mengumpulkan semuanya bukanlah tugas yang mudah, dan jika upaya evolusi gagal, kerugiannya akan sangat parah. Li Qian pertama-tama memberi peringatan, tidak berani memberikan pernyataan pasti. Lalu seberapa yakin dirimu? Tanya Din Chong penuh perhatian. Belum bisa dipastikan. Aku baru bisa memberikan jawaban setelah kita mencobanya sekali. Kata Li Qian. Din Chong langsung angkat bicara, ya, hewan peliharaan level legendaris tidak begitu mudah untuk dikembangkan. Kita pasti harus mencobanya dulu sebelum kita tahu. Ketiganya mengobrol cukup lama, dan tak lama kemudian, Dekan Chong dan Guru Ge meninggalkan ruangan Li Qian dengan senyum puas. Setelah mereka pergi, beberapa saat kemudian, sekelompok dekan dan guru dari Akademi Pelatihan Universitas Penjinak Binatang, yang dipimpin oleh Long Jue dan lainnya, datang mencari mereka seolah-olah mereka telah merencanakannya bersama. Setelah berbasa-basi sebentar, mereka mulai mengerjakan tugasnya. Seperti yang diduga Li Qian, mereka juga datang untuk mengincar gagak emas berkaki 3. Tentu saja, ada pula niat tersirat untuk memikatnya, tetapi Li Qian tidak mempertimbangkan untuk pindah sekolah, jadi dia hanya berpura-pura tidak tahu. Sama seperti yang dilakukannya terhadap Ge Yuming dan Dekan Chong Mingshan, Li Qian memberikan penjelasan yang sangat konservatif tentang situasi tersebut. Meski begitu, hal itu hampir membuat orang-orang ini melompat kegirangan. Akhirnya, Li Qian setuju bahwa selama mereka mengumpulkan semua kondisi yang diperlukan, dia dapat membantu mereka mencoba mengembangkannya. Tentu saja, dia tidak akan memberikan janji apapun tentang apakah itu akan berhasil atau tidak. Adapun syaratnya, untuk saat ini dia hanya memberikan 2. Pertama, sisa jiwa binatang peliharaan legendaris. Kedua, Blazing Sundov, yang telah menguasai keterampilan unggul, Nirvana Rebirth. Kedua kondisi ini sangat sulit dicapai. Mendengar hal ini, kelompok ahli pembiakan menjadi sangat gembira, dan wajah mereka semua menunjukkan ekspresi ingin mencoba. Bab 397. Long Jue dan peternak top lainnya mengobrol dengan Li Qian beberapa saat lagi. Melihat Li Qian sedang mengemasi barang-barangnya, mungkin bersiap untuk kembali, mereka tidak mengganggunya lebih jauh. Setelah memberikan beberapa dorongan, mereka pergi. Li Qian melihat mereka pergi dan kemudian menghela napas panjang lega. Berurusan dengan orang-orang ini, meskipun tidak semenarik atau menegangkan seperti berurusan dengan hewan peliharaan tingkat kaisar, tetap saja melelahkan. Setelah mengantar mereka pergi, Li Qian mempercepat langkahnya dalam berkemas. Itu selesai dengan cepat. Setelah menyimpan barang-barang pribadinya di kalung penyimpanannya, Li Qian bersiap untuk pergi, keluar dari ruangan, dan kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sasu. Awalnya, menurut Dekan Chong, mengingat mereka telah mengikuti kompetisi satu demi satu dan menemui perubahan yang tidak terduga, mereka diberi libur 3 hari. Li Qian dapat memanfaatkan 3 hari liburan ini untuk pulang. Akan tetapi, mengingat potensi pelecehan yang mungkin dialaminya setelah kembali ke rumah, ia dengan tegas mengurungkan niatnya itu. Pulang sekarang bukanlah ide yang bagus. Saya baru saja sampai di pintu dan belum membukanya ketika bel pintu berbunyi lagi, ding dong, ding dong. Melihat ini, bibir Li Qian berkedut tanpa sadar. Pada akhirnya, semuanya masih terlambat. Kedatangan orang ini tidak diduga-duga namun cukup beralasan. Xiaolan, kepala keluarga Xiao. Melihat Li Qian hendak pergi, Xiaolan tersenyum canggung dan berkata, Li Qian, maaf mengganggumu. Meskipun Li Qian agak kesal, dia tidak tega memukul seseorang yang sedang tersenyum. Dia tidak punya pilihan selain menyambut orang lain itu ke dalam ruangan. Di dalam ruangan, Xiaolan mengucapkan terima kasih lagi padanya, Li Qian, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Dalam menghadapi masalah sebesar ini, siapapun pasti akan maju. Li Qian berkata, terlebih lagi, pihak berwenang juga akan memberiku hadiah besar. Faktanya, dia sudah menerima sebagian dari hadiahnya. Sebelumnya, ada 4 sisa kristal matahari dan batuan vulkanik milenium yang digunakan untuk evolusi ayam bulu merah. Baru saja, Dekan Long Jue mengatakan bahwa 8 materi ini akan diberikan kepadanya secara langsung sebagai salah satu penghargaan atas kontribusinya. Selain itu, dapat diperkirakan tidak akan ada kekurangan koin federal dan poin kontribusi federal. Poin universitas juga harus menjadi salah satu hadiah. Mengenai hal-hal lainnya, sulit untuk dikatakan, tetapi Li Qian cukup menantikannya. Bagaimanapun, kau telah memberikan bantuan besar pada keluarga Xiao kali ini. Xiaolan berkata, dengan binatang leluhur gagak emas berkaki 3 yang melindungi kita selama 100 tahun ke depan, keluarga Xiao kita akan memasuki periode perkembangan pesat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, Anda adalah seorang dermawan besar bagi keluarga Xiao kami. Mendengar ini, Li Qian menyentuh hidungnya, sedikit rasa malu terlihat di wajahnya. Dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan ini selama proses evolusi. Mereka bahkan agak tidak puas dengan tindakan keluarga Xiao yang sengaja memasukkan binatang leluhur. Sekarang, semua ketidakpuasan itu telah hilang. Bukan karena Li Qian murah hati atau tidak peduli, melainkan karena keluarga Xiao telah memberinya terlalu banyak.
Ya, setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, Xiaolan mulai menjalankan tugasnya. 1 miliar kredit federal, 5 juta poin kontribusi federal, dan lebih dari selusin sumber daya luar biasa berharga lainnya. Tentu saja, bagi Li Qian, ini adalah hal sekunder. Yang terpenting, Xiaolan sangat murah hati dan langsung menyalin semua materi terkait kultivasi dari koleksi keluarga dan mengirimkannya kepada Li Qian. Menghadapi hadiah sebesar itu, Li Qian tentu saja tidak bisa menolaknya. Kalau begitu, aku akan menerimanya tanpa ragu. Setelah beberapa patah kata sopan, Li Qian dengan senang hati menerima hadiah itu. Selanjutnya, mereka membahas hal-hal terkait kerjasama di masa mendatang. Kolaborasi ini secara alami terkait dengan evolusi Sundov. Dalam hal ini, keluarga Xiao juga cukup bermurah hati, menawarkan kompensasi 1:1. Dengan kata lain, untuk setiap evolusi, keluarga Xiao akan memberikan hadiah yang setara dengan satu set materi evolusi, yang cukup besar jumlahnya. Tentu saja, Li Qian tidak setuju tanpa syarat, tetapi menjelaskan situasinya. Lagi pula, dia masih seorang mahasiswa, dengan tugas kuliah yang harus diselesaikan dan prospek memasuki dimensi lain untuk pelatihan. Dia tidak mungkin punya banyak waktu untuk fokus pada evolusi, jadi dia hanya setuju untuk membantu evolusi ketika dia punya waktu. Tidak ada jumlah evolusi spesifik yang dijanjikan. Setelah mendiskusikan segalanya dan menunggu Xiaolan pergi, Li Qian bersiap untuk keluar. Jika aku tetap di kamar, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan menggangguku hari ini. Namun, Li Qian tertegun begitu dia mendorong pintu hingga terbuka. Karena di ambang pintu berdiri seseorang yang tidak pernah ia duga. Dekan Fei dari Akademi Penjinakan Hewan di Universitas Sasu. Kemunculan Din Fei yang tiba-tiba di sini sungguh mengejutkannya. Dekan Fei, apa yang membawamu ke sini? Tanya Li Qian bingung, menatap wajah Dekan Fei yang tersenyum dan tenang. Din Fei tersenyum kecut. Kalau aku tidak datang, kau pasti sudah diganggu oleh entah berapa banyak lagi wanita murahan dan jalan sepertimu. Mendengar ini, Li Qian menggaruk kepalanya dengan canggung. Jelaslah siapa yang dimaksud Din Fei ketika ia mengatakan, wanita yang menggoda dan murahan. Apakah benar-benar tepat untuk menggambarkan rekan-rekan guru tersebut dengan cara seperti ini? Li Qian hanya bisa tersenyum canggung dan tidak berkomentar. Sepertinya kau berencana untuk pergi. Sempurna, aku akan mengantarmu pulang. Setelah melirik tindakan Li Qian, Dekan Fei mengangkat kepalanya dengan ekspresi puas. Li Qian dengan senang hati mengikutinya. Dia baru saja memikirkan cara menghadapi hal-hal yang mengganggu itu ketika, secara kebetulan, sebuah perisai yang sudah jadi muncul. Keduanya meninggalkan kamar hotel mereka, naik lift, dan tiba di lobi hotel kampus. Begitu saya memasuki lobi hotel kampus, segerombolan orang mengerumuni dan mendesak melewati saya. Li Qian meliriknya dan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Begitu banyak orang, termasuk guru dan petugas penerimaan dari sekolah lain, serta perwakilan dari lembaga dan perusahaan besar, berkerumun dengan ribut, membuat bibir Li Qian berkedut tanpa sadar. Baiklah, baiklah, Li Qian kelelahan. Perubahan dan perkembangan yang terjadi beberapa hari terakhir ini sangat membebaninya. Saya telah menerima perintah dari kepala sekolah bahwa dia harus segera dipulangkan ke sekolah untuk memulihkan diri. Din Fei menggunakan tubuhnya sendiri untuk mendorong yang lain ke samping, membersihkan jalan bagi mereka seperti seorang pengawal. Meski alasannya tidak masuk akal, tidak ada seorang pun yang berani membantahnya. Pada titik ini, mereka tidak akan cukup bodoh untuk meninggalkan kesan buruk pada Li Qian dan Universitas Penjinak Binatang Sasu. Jika terjadi sesuatu, kamu bisa pergi ke Universitas Penjinak Binatang Sasu dan menghubungi Li Qian melalui sekolah, atau melalui kami para guru. Setelah meninggalkan kata-kata itu, Li Qian bergegas meninggalkan Universitas Penjinak Binatang Kansai bersama Dekan Fei. Begitu mereka pergi, sebuah hovercar yang dikemudikan oleh Master Ge Yuming menjemput mereka. Kelompok yang beranggotakan 4 orang, termasuk Dekan Chong Mingshan, segera tiba di pusat teleportasi di kota Kansai. Kali ini, mereka tidak berencana untuk kembali melalui pesawat udara, tetapi malah bermaksud menggunakan susunan teleportasi secara langsung. Pada saat yang sama, tepat saat Li Qian dan Din Fei tiba di pusat teleportasi kota Kansai dengan mobil melayang mereka, sesosok merah menyala dan sesosok putih berdiri melawan angin di atas gedung tertinggi Universitas Penjinak Binatang Kansai, melihat ke arah yang mereka tinggalkan. Bab 398. Universitas Penjinak Binatang Kansai, gedung tertinggi, di lantai paling atas. Sosok berbaju putih itu menatap sosok berbaju merah dan berkata, "Saudari Jinwu, apakah kamu tidak akan menemuinya? Ini bukan masalah hidup dan mati. Dia masih sangat muda. Dia akan punya banyak kesempatan di masa depan." Sosok berbaju merah berkata dengan tenang, "Lagi pula, semua yang perlu dikatakan sudah dikatakan. Sepertinya kau masih belum terbiasa berinteraksi dengan para penjinak binatang buas," kata sosok berjubah putih itu sambil tersenyum. Sosok berbaju merah itu mengangguk dan berkata, "Bukankah ini normal? Lagi pula, penjinak binatangku sudah mati lebih dari 1000 tahun." Sosok berpakaian putih itu terdiam saat mendengar ini. Setelah beberapa saat, ia melanjutkan, "Menurutmu, mungkinkah makhluk kecil ini bisa membuat kontrak denganmu, saudari?" Kemungkinannya kecil, lagi pula, dia baru saja dipromosikan ke tingkat komandan. Sosok berbaju merah itu berkata tanpa komitmen, "Untuk menjadi penjinak binatang legendaris, siapa yang tahu berapa tahun lagi yang dibutuhkan?"
Mungkin, kau takkan pernah punya kesempatan itu seumur hidupmu. Kakak, jangan remehkan para penjinak binatang buas. Potensi mereka terkadang bisa melebihi imajinasimu. Sosok berpakaian putih itu menutup mulutnya dan berkata, contohnya, penjinak binatang buasku, si Tualu. Dia tampak tidak bisa diandalkan, tapi kenyataannya, tampaknya, aku takkan pernah bisa berevolusi menjadi hewan peliharaan legendaris. Hal yang sama berlaku untuk Little Gold. Mendengar nama, emas kecil, sosok berbaju merah itu tak kuasa menahan cemberut. Ngomong-ngomong, ingat bilang ke pawang binatangmu, kalau si pirang itu ganggu aku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Aku akan berbicara dengannya, tapi aku tidak bisa menjamin apakah Xiao Jinzi akan mendengarkan. Sosok berpakaian putih itu tersenyum tipis, lagi pula, terkadang dia bahkan kurang bisa diandalkan dibandingkan Pak Tualu. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa naik ke peringkat legendaris. Sungguh tidak adil orang seperti dia bisa naik ke peringkat legendaris. Sosok berbaju merah itu tak kuasa menahan diri untuk mengeluh setelah mendengar ini. Jangan tertipu oleh ketidakkandalannya, bakat dan pemahamannya sebenarnya sangat baik. Sosok berbaju putih itu berkata dengan sedikit putus asa, aku membuat kontrak dengannya sekitar waktu yang sama, tetapi ia maju ke level legendaris 30 tahun lebih awal dariku. Sosok-sosok berpakaian putih dan merah itu tengah asyik mengobrol ketika tiba-tiba, kilatan cahaya muncul, dan seorang lelaki tua dengan riasan indah dan rambut disisir ke belakang muncul di atap. Ini pasti Golden Crow senior yang disebutkan oleh saudara muda Lu, kan? Lelaki tua itu menyapanya sambil tersenyum. Tanpa jeda, dia melanjutkan, menjelaskan dirinya sendiri. Namaku Kiao Mengan, dan aku adalah kepala sekolah Universitas Penjinak Binatang Guanxi ini. Pertama-tama, selamat kepada senior Golden Crow karena berhasil mencapai level legendaris dan memulai jalur aturan. Kata lelaki tua yang berbudi luhur, Kiao Mengan, sambil tersenyum, tampak sama sekali tidak berbahaya. Namun, sosok berpakaian merah, burung gagak emas berkaki 3, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah melihatnya. Katanya dengan tenang, saya tidak pantas menyandang gelar senior. Setidaknya, begitulah yang terlihat di hadapan lelaki tua ini. Orang tua ini jelas lebih kuat dariku, jauh lebih kuat. Hal ini terlihat dari fakta bahwa begitu dia muncul, Bai Long dengan hormat memanggilnya, Guru Kiao. Aku ingin tahu apa yang membawa kepala sekolah Kiao ke sini kali ini. Gagak emas berkaki 3, yang juga dikenal sebagai wanita berbaju merah, menatap Kiao Mengan dan bertanya dengan suara tenang dan santai. Karena senior Jinwu telah datang ke Universitas Penjinak Binatang Guanxiku, sebagai tuan rumah, setidaknya aku harus menyapa kalian. Kiao Mengan tidak mengubah sapaannya dan terus memanggilnya, senior, sehingga Jinwu berkaki 3 itu tidak mengoreksinya. Biarkan saja dia memanggilnya seperti itu. Kiao Mengan terus maju, melangkah beberapa langkah, lalu berkata lagi, senior adalah seekor gagak emas berkaki 3. Karena kau telah memulai jalan aturan, kau juga harus memahami bahwa langkah ini hanyalah awal, bukan akhir. Mendengar ini, mata burung gagak emas berkaki 3 itu sedikit menyipit. Ia tidak berbicara, tetapi tetap diam. Aku penasaran apakah senior Three-Legged Golden Crow tertarik bergabung dengan kita untuk menjelajahi jalur aturan di luar legenda. Pada titik ini, Kiao Mengan akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya kunjungannya. Mendengar ini, burung gagak emas berkaki 3 memancarkan fluktuasi energi samar di sekujur tubuhnya. Suaranya dengan cepat berubah dingin, kepala sekolah Kiao, apakah Anda berencana untuk membatasi kebebasan pribadi saya? Tidak, tidak. Kiao Mengan menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang dengan jelas. Aku hanya ingin mengundang senior Jinwu untuk membahas jalur aturan di luar legenda. Sambil berkata, tidak, 8 sosok perlahan sudah muncul di sekitar atap. Satu tatapan saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk burung gagak emas berkaki 3 merinding. Kedelapan tokoh yang tampak seperti manusia ini semuanya merupakan keluarga kerajaan luar biasa yang legendaris. Khususnya, salah satu figur yang menyerupai seorang lelaki tua, memberikan kesan kedalaman yang tak terduga dan bahaya yang ekstrim. Mungkinkah ia telah melampaui legenda? Memikirkan hal itu, hatinya tak kuasa menahan luapan emosi. Itu benar-benar gaya kalian, para penjinak binatang buas, yang tidak membiarkan faktor-faktor tak terkendali. Gagak emas berkaki 3 itu menyipitkan matanya, sudah membuat keputusan dalam benaknya. Ketanyaannya, tidak ada pilihan lain. Aku berada di bawah belas kasihan mereka, bagaikan ikan di atas talenan. Aku tak ingin ditindas, jadi aku tak punya pilihan selain menuruti mereka. Akhirnya, dengan perasaan campur aduk, ia menjawab, saya setuju untuk bergabung dengan Anda. Namun, aku berjanji pada Xiaolan bahwa aku akan menjaga keluarga Xiao selama 100 tahun. Kiao Mengan tertawa terbahak-bahak, Xiaolan juga anggota Universitas Penjinak Binatang Guanxi kami. Bergabungnya kau dengan Universitas Penjinak Binatang Guanxi dan menjaga keluarga Xiao bukanlah halangan. Kalau begitu, saya ucapkan selamat sebelumnya kepada senior Jinwu atas bergabungnya kita ke Universitas Penjinak Binatang Kansai. Tidak, kita harus memanggilnya, Guru Jinwu, sekarang. Kiao Mengan sedang dalam suasana hati yang baik setelah mencapai tujuannya. Gagak emas berkaki 3 tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Jangan panggil aku, Guru Gagak Emas. Gagak emas berkaki 3 hanyalah rasku, bukan namaku. Namaku.
Pada titik ini, burung gagak emas berkaki 3 itu tiba-tiba terdiam, seolah tenggelam dalam ingatan yang jauh. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan santai, "Namaku, Feng Kai." Ini adalah nama yang diberikan oleh mendiang penjinak binatangnya. Saat itu, mereka belum tahu seperti apa wujud evolusi ayam bulu merah, dan secara naluri berharap ia akan berevolusi menjadi burung phoenix yang terbang tinggi di angkasa. Begitulah asal nama itu muncul. Menyebut nama ini pasti akan membangkitkan kenangan lama, dan untuk sesaat, seseorang merasakan duka yang mendalam. Kalau begitu aku akan menunggu kedatangan Guru Feng di Universitas Penjinak Binatang Kansai. Setelah mencapai tujuannya, Kiao Mengan tidak berlama-lama. Dalam sekejap cahaya, sosoknya telah menghilang dari atap. "Saudari Kai, kau benar-benar berani. Kau berani berhadapan langsung dengan Pak Tua Kiao." Orang tua itu benar-benar mengerikan. Melihat Kiao Mengan pergi, Bailong menjulurkan lidahnya dan menepuk dadanya. "Apakah seperti ini manusia penjinak binatang?" Feng Kai mendesah tak berdaya. Kebanyakan penjinak binatang manusia sangat lemah, dan ini adalah area belakang mereka. Mereka tidak bisa membiarkan binatang kerajaan luar biasa legendaris yang tidak terikat kontrak tinggal di sini tanpa kendali. Naga putih itu menyatakan kebenarannya. "Sepertinya kau ditakdirkan menjadi Guru Feng." Feng Kai mengangkat bahu. "Apakah aku punya pilihan lain?" "Ya, begitu Pak Tua Kiao meninggal, kau akan punya kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasanmu," kata Bailong dengan tenang. Feng Kai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum kecut, "Meskipun umur manusia pendek, bakat mereka tak tertandingi. Pak Tua Kiao hanyalah orang terbaik di generasinya. Siapa tahu, mungkin akan muncul sosok yang lebih hebat lagi di generasi berikutnya. Terlebih lagi, Pak Tua Kiao kemungkinan besar telah mencapai level legendaris. Konon katanya jika seseorang berhasil mencapai level legendaris, batas umur manusia pun akan terlampaui. Mungkin dia akan hidup lebih lama dariku." Bailong mendesah tak berdaya, "Jadi, kau tidak akan pernah punya kesempatan." Sebenarnya, menjadi seorang guru itu cukup bagus. Feng Kai menghibur dirinya sendiri, lagi pula, aku juga ingin melihat seperti apa sebenarnya pemandangan di atas level legendaris itu. Bab 399. Setelah menaiki hovercar, mereka berempat segera tiba di pusat teleportasi di kota Kansai. Adapun Fatian dan Lutian Jiao, tidak ada yang bisa dilakukan untuk saat ini, dan mereka harus berpisah dan kembali ke rumah. Dalam perjalanannya ke pusat teleportasi kota Kansai, Li Qian sudah memanggil mereka. Setelah saya menjelaskan situasinya, mereka mengerti dan mengatakan mereka akan bertemu lagi setelah kembali ke Universitas Penjinak Binatang di Sasu. Tidak seperti bepergian dengan pesawat udara, kembali ke kota Sasu melalui susunan teleportasi cukup cepat. Pada pukul 8.30 pagi, mereka telah kembali ke kota Sasu. Setelah kembali ke kota Sasu, gangguan yang mereka alami berkurang. Mereka tidak lagi naik hovercar, melainkan naik mobil biasa dan langsung menuju Universitas Penjinak Binatang Sasu. Di tengah perjalanan, Li Qian, agak bingung, bertanya, "Dekan Fei, apakah metode evolusi gagak emas berkaki 3 benar-benar sepenting itu? Kenapa aku merasa semua orang bertindak agak tidak rasional?" Li Qian benar-benar tidak mengerti. Jalur evolusi burung gagak emas berkaki 3 memang sangat berharga, tetapi tidak perlu mengejarnya dengan panik. Adegan yang terjadi di lobi Hotel Universitas Penjinak Binatang Kansai benar-benar mengejutkannya. "Pentingkah? Hapus bagian, pentingkah? Saya bisa memberitahu Anda dengan pasti bahwa ini bukan hanya penting, tapi sangat penting." Dekan Fei berkata dengan nada serius, "Sebelumnya, di Universitas Penjinak Binatang Kansai. Kalau bukan karena tempat itu, saya perkirakan beberapa institusi atau perusahaan mungkin punya niat jahat." Mendengar ini, ekspresi terkejut Li Qian semakin dalam. "Tidak mungkin seberlebihan itu, kan? Kalian meremehkan pentingnya metode evolusi burung gagak emas berkaki 3, dan kalian juga meremehkan keserakahan manusia. Ini kesempatan bagus untuk memberi kalian peringatan, di masa mendatang, jika kalian menghasilkan hasil penelitian penting, jangan pernah mengumumkannya sembarangan. Pertama dan terpenting, pastikan keselamatan kalian sendiri." Dekan Fei dengan sungguh-sungguh menasihati, "Kamu sebaiknya tidak terlalu berhati-hati, terutama karena setelah kejadian ini, kamu mungkin masuk dalam daftar orang yang akan dibunuh oleh sekte tersebut." Li Qian tersenyum pahit, tidak yakin harus berkata apa. "Saya hanya mencoba membantu, tetapi akhirnya saya sendiri yang terlibat. Kita kehilangan banyak uang. Namun, tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Kita hanya bisa menghadapi apapun yang terjadi. Lagi pula, dia sudah punya dendam terhadap kelompok sesat itu, dan kalaupun dia tidak menggagalkan rencana mereka kali ini, cepat atau lambat mereka pasti akan berselisih." Menggelengkan kepalanya agar tidak memikirkannya lagi, Li Qian mengalihkan pembicaraan kembali ke topik, "Aku tahu pentingnya hewan peliharaan legendaris, tapi reaksi Din Longjue dan yang lainnya masih agak tak terduga. Wajar jika mereka bereaksi seperti itu." Din Fei menggelengkan kepalanya, mengungkapkan pendapat yang berbeda. "Hewan peliharaan legendaris memang penting, tetapi kepentingannya bergantung pada situasinya. Ada banyak hewan peliharaan legendaris di dunia ini, tetapi metode evolusi sebagian besarnya tidak dapat diulang. Banyak di antaranya disebabkan langsung oleh faktor-faktor yang tidak terduga. Menguasai metode evolusi yang mampu mengembangkan hewan peliharaan legendaris secara berkelanjutan dan sukses adalah impian banyak organisasi, perusahaan, dan kekuatan besar.
Setelah jeda, Dekan Fei melanjutkan, apakah Anda tahu perbedaan terbesar antara 8 universitas teratas dan universitas penjinak binatang biasa? Celah dimensi yang tertekan. Li Qian menjawab tanpa sadar. Inilah perbedaan terbesar yang diketahuinya. Sebelumnya, dia selalu percaya bahwa ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Ternyata, pengetahuannya masih terlalu terbatas. Dekan Fei menggelengkan kepalanya sedikit lalu berkata, ya, tapi tidak sepenuhnya. Atau, lebih tepatnya, bukan hanya karena alasan itu. Kamu telah mengunjungi berbagai dimensi, jadi kamu pasti tahu bahwa ada banyak kota di dalam salah satu dimensi tersebut. Di kota-kota ini, beberapa komandan garnisun bukan hanya dari 8 besar. Celah dimensi yang ditekan oleh Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir kita adalah contohnya. Di antara mereka ada beberapa komandan garnisun dari Universitas Penjinak Binatang Wilayah Barat, dan bahkan beberapa pasukan keluarga dari kota Sazu dan bahkan provinsi Wilayah Barat. Tanpa jeda, Dekan Fei melanjutkan, oleh karena itu, baik Universitas Penjinak Binatang Wilayah Barat maupun pasukan keluarga itu, meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir kita, mereka tidak kekurangan peluang untuk mendapatkan sumber daya di alam dimensi. Alasan terbesar mengapa mereka belum berkembang menjadi kekuatan besar adalah mereka belum menguasai metode evolusi hewan peliharaan legendaris. Dengan cara ini, bahkan jika di era tertentu seseorang dengan bakat luar biasa mengontrak binatang peliharaan legendaris, mereka hanya bisa tampil relatif memukau di era itu, dan tidak akan mampu mencapai kejayaan abadi. Li Qian mengangguk setuju setelah mendengar ini. Mengikuti kata-kata Dekan Fei, dia bertanya, apakah kita berdelapan berbeda karena kita telah menguasai metode evolusi lengkap hewan peliharaan legendaris? Ya. Beberapa sekolah bahkan memiliki lebih dari satu metode evolusi lengkap untuk hewan peliharaan tingkat legendaris, yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa ada sekolah yang kuat dan lemah di antara kedelapan sekolah tersebut. Dekan Fei tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu tentang Universitas Penjinak Binatang Petir? Li Qian mengangguk. Tantangan mahasiswa baru ini kebetulan saja membuat jalan mereka berpotongan. Dalam beberapa tahun terakhir, Universitas Penjinakan Binatang Petir telah berkembang pesat dan menunjukkan tanda-tanda akan menjadi yang terbesar ke-9. Alasan utamanya adalah mereka juga telah menguasai metode evolusi lengkap untuk binatang peliharaan tingkat legendaris. Hanya dengan terus-menerus memproduksi hewan peliharaan tingkat legendaris, keretakan dimensi yang besar dapat ditekan untuk waktu yang lama. Inilah fondasi sejati sebuah sekolah. Dekan Fei memandang ke arah Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir dan tiba-tiba berkata dengan penuh arti, lagi pula, legenda bukanlah akhir, melainkan hanya awal. Untuk menjelajahi legenda, memahami lebih jauh misteri hewan peliharaan, dan bahkan aturan dunia ini, kita harus terus-menerus menghasilkan hewan peliharaan legendaris. Mendengar ini, Li Qian sangat tersentuh dan terdiam cukup lama. Apa yang dikatakan Dekan Fei kepadanya hari ini benar-benar membalikkan pemahamannya. Hal ini juga membuatnya bersemangat untuk penelitian di masa mendatang. Dia sudah lama curiga bahwa legenda itu bukanlah akhir. Hari ini, saya menerima konfirmasi dari Dekan Fei. Akan tetapi, legenda itu hanyalah permulaan, yang membuatnya sangat bingung. Tampaknya hanya dengan terus-menerus mengembangkan lebih banyak hewan peliharaan legendaris, atau bahkan dengan mengontrak hewan peliharaan legendaris sendiri, seseorang mungkin dapat memahami rahasia di baliknya. Li Qian tidak terburu-buru tentang hal ini. Dia punya banyak waktu untuk merenung dan belajar. Mobil itu melaju kencang dan segera kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sazu. Sebelum berpisah, Dekan Fei secara khusus menginstruksikan Li Qian untuk tidak terlalu memikirkan banyak hal, tetapi fokus pada studi dan penelitiannya. Mendengar ini, bibir Li Qian berkedut tanpa sadar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dekan Fei hari ini, bagaimana mungkin Li Qian tidak punya pikiran lagi? Kembali ke taman sianya dan asramanya, Li Qian berbaring di tempat tidurnya dan mulai merenung. Perjalanan ke Universitas Penjinak Binatang Kansai ini memang sangat bermanfaat baginya, dan dia perlu meringkasnya dengan hati-hati. Ada satu hal lagi, yang sangat penting. Evolusi gagak emas berkaki 3. Li Qian percaya bahwa pada saat ini, pembentukan misi penelitian hewan peliharaan ini pasti akan menghasilkan kemajuan misi yang sangat tinggi. Namun, ia tidak dapat menjamin apakah akan mencapai 100%. Akan tetapi, keadaan sudah sampai pada titik ini, dan dia sudah mengembangkan seekor gagak emas berkaki 3. Tidak mungkin dia tidak melaksanakan misi penelitian hewan peliharaan ini. Bab 400. Setelah berpikir sejenak dan menjernihkan pikirannya, Li Qian tertidur lelap. Karena sekolah telah memberinya 2 hari libur khusus lagi, dia tidak masuk kelas pada hari berikutnya, melainkan pergi ke alam rahasia 0. 3. Begitu saya memasuki pangkalan penelitian batu giok, asisten robot cerdas, Fatih, terbang dengan suara gadis kecil yang lucu. Jelas bahwa kembalinya Li Qian adalah yang paling membahagiakan. Mungkin karena pangkalan penelitian batu giok itu sudah lama terbengkalai, dan itu adalah makhluk mekanis yang hampir selalu menyendiri, merasa agak kesepian, dan merindukan teman. Tentu saja, keadaannya sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya, karena meskipun Li Qian tidak ada di sini, beberapa hewan peliharaannya akan tetap di sini. Li Qian bertanya kepada Fei Fei dan mengetahui bahwa raksasa batu berkepala 3 dan 2 kucing berekor 4 baik-baik saja di pangkalan penelitian dan sudah mulai berintegrasi dengan lingkungan sekitar. Tampaknya mereka juga telah mengenal beberapa hewan peliharaan dari pangkalan penelitian lain.
Setelah menanyakan situasinya, Li Qian melepaskan Jiva, Kei Yun, Qizai, dan Xiao Liu. Baru saja dilepas liarkan, Chicken Hair dan Rainbow sangat gembira karena ini adalah pertama kalinya mereka mengunjungi pangkalan penangkaran, dan mereka berlarian dengan gembira di dekat pangkalan itu. Setelah berevolusi, rambutnya yang bengkak melesat lurus ke langit, sambil mengeluarkan suara, cip cip cip. Namun, kicauan itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, ia meringkuk dan dengan patuh mendarat kembali di tanah. Melihat ini, Li Qian tersenyum. Di dalam alam rahasia 3, segalanya berbeda dari luar. Semua orang harus mematuhi aturan dan tidak boleh bertindak gegabah. Dilihat dari ekspresi ayam itu, ia pasti baru saja diperingatkan, itulah sebabnya ia bersembunyi. Tampaknya memang ada seekor binatang buas yang sangat menakutkan di alam rahasia ini. Dia adalah dewa penjaga tempat ini. Li Qian menduga bahwa itu kemungkinan besar adalah binatang peliharaan legendaris, dan hanya orangnya yang dapat mengendalikan binatang peliharaan di alam rahasia ini. Begitu ayam itu mendarat dengan patuh, Cai Yun segera mengelilinginya, matanya berbinar kagum. Tentu saja, Li Qian dapat melihat bahwa selain kekaguman, ada juga rasa iri yang kuat, yang menggugah sesuatu dalam hati Li Qian. Melihat kembali pengalamannya dalam tantangan pendatang baru ini, dan mempertimbangkan perbuatan Xiao Wang, dia pada dasarnya yakin bahwa bebek Mandarin putih kemungkinan besar adalah bentuk evolusi dari ayam bulu merah mahkota perak. Potensi hewan peliharaan tipe roh dan iblis jelas tidak kalah dari merpati matahari. Sekarang, satu-satunya masalah adalah bagaimana mengembangkannya. Dilihat dari lintasan evolusi dari ayam bulu merah mahkota emas ke merpati terik matahari, dapat diketahui bahwa ayam bulu merah mahkota perak juga bersesuaian dengan dua sumber daya luar biasa yang langka. Kedua sumber daya langka yang luar biasa ini sudah pasti termasuk jenis spiritual dan setan, tetapi tidak mudah untuk menebak dengan tepat dua jenis tersebut. Tentu saja, ada kemungkinan juga bahwa mereka tidak berevolusi melalui dua sumber daya yang langka dan luar biasa, tetapi melalui metode evolusi lainnya. Memikirkan hal ini, Li Qian tidak ragu-ragu dan langsung membuat tugas penelitian, mekanisme evolusi ayam bulu merah jambul perak. Setelah menyelesaikan metode evolusi untuk monster batu dan ayam bulu merah, daftar tugas Li Qian hanya tersisa tugas evolusi untuk kucing ekor 5. Bila tugas sudah kosong, jadi tidak perlu banyak memikirkannya. Langsung saja buat. Setelah mengaturnya, Li Qian memeriksanya, tugas 1, metode evolusi ayam berbulu merah jambul perak kemajuan tugas saat ini 93%. Melihat kemajuan misi sedikit lebih baik dari sebelumnya dengan ayam bulu merah, Li Qian merasa lega. Secara logika, kemajuan evolusi ayam bulu merah mahkota perak pada titik ini seharusnya sama persis dengan kemajuan evolusi ayam bulu merah asli. Artinya, 92% dari nilai kemajuan. Namun, kini, kemajuan tugas telah sedikit meningkat, mencapai 93%. Ini membuktikan bahwa tebakannya benar, dan tebakan ini sedikit memajukan kemajuan. Dalam hal ini, yang tersisa untuk menyelesaikan tugas penelitian ini adalah menemukan dua sumber daya yang langka dan luar biasa, dan mengembangkan metode untuk penyalaan. Evolusi Sundov melibatkan penggunaan gerakan tipe api untuk menyerang secara langsung, sedangkan Pokemon tipe putih tidak melakukannya, jadi mungkin perlu waktu yang cukup lama untuk mencapainya. Li Qian tidak terburu-buru. Setelah menyelesaikan tantangan mahasiswa baru, ia tidak punya kegiatan lain dan masih punya banyak waktu. Setelah bekerja di pangkalan itu selama beberapa waktu, terutama karena pangkalan itu agak sepi dan perlu diisi ulang dengan beberapa hewan peliharaan, Li Qian memesan di mal hewan peliharaan dan membeli sejumlah hewan peliharaan. Yang utama adalah hewan peliharaan yang metode evolusinya telah dikuasainya, termasuk koi, ayam bulu merah, kucing ekor 1, monster batu, merpati kacang abu-abu, kuncup mutiara, del. Saya akan tinggal di sini selama 4 tahun, atau bahkan lebih lama, jadi perlu mengembangkannya dengan baik. Ini juga dapat menambah vitalitas basis penelitian. Dalam sekejap, Li Qian menghabiskan hampir 100 juta dolar federal, tetapi dia tidak merasakan dampaknya sama sekali. Karena jumlah pet yang dibeli cukup banyak, lebih dari 500, dan itu hanya karena ia lebih banyak memilih pet yang potensinya tinggi. Kalau tidak, biayanya pasti lebih murah. Menghabiskan hampir 100 juta dolar federal hanyalah setetes air di lautan bagi Li Qian sekarang. Berkat dia, kota Moyuan terhindar dari banyak kekalahan dalam tantangan mahasiswa baru ini, sehingga panitia penyelenggara tantangan mahasiswa baru memberinya hadiah yang sangat besar. Jumlah mata uang federal dan poin kontribusi federal hampir sama dengan yang diberikan keluarga Xiao, tetapi jumlah poin universitas 5 kali lipat dari yang terakhir. Selain itu, Dekan Longjue dari Universitas Penjinak Binatang Kansai mengirimkan daftar materi evolusi dan peralatan penelitian. Li Qian tidak berdiri dalam upacara dan langsung memilih sekitar 100 item, yang sebagian besar dapat ia gunakan. Meskipun bahan evolusi dan peralatan penelitian belum tiba, hanya dengan melihat jumlah mata uang federal di kartu banknya sudah cukup membuatnya cukup puas. Kali ini, rezeki nomploknya sangat besar. Setelah pagi yang sibuk, Li Qian meminta Fei Fei memesan makan siang dari kantin alam rahasia dan mengantarkannya. Ia kemudian menyantap makan siangnya di dalam alam rahasia. Ada sebuah kantin di dunia rahasia. Ketika Li Qian pertama kali mengetahuinya, ia cukup terkejut, tetapi kemudian ia sangat senang. Dukungan logistik sekolah cukup komprehensif, jadi kami tidak perlu meninggalkan alam rahasia untuk makan sambil melakukan penelitian.
Yang terpenting, semua makanan di sini gratis, dan itulah yang paling disukai Li Qian, barang gratis selalu yang terbaik. Setelah menyelesaikan makan siang, Li Qian mengenakan kacamata VR dan mengambil buku tentang pengasuhan untuk dibaca. Keluarga Xiao membuat salinan semua buku dan materi tentang kultivasi untuk Li Qian, yang akan membuatnya sibuk untuk waktu yang lama. Tentu saja, apakah itu benar-benar, semua, tidak diketahui. Mereka diam-diam menyimpan sebagian, yang tidak diketahui Li Qian. Namun, Li Qian sudah sangat puas dengan begitu banyak informasi yang dimilikinya. Bersambung.